Dia model-model kayak gini, ya, dia cerita sama saya, cerita banyak sama saya. Dia bilang, kalau macam-macam, dia bisa ledakkan lagi. Nah, ini yang kita takutkan. Nah, ini jangan salah urus. Jangan salah jeb umat sebagai Aceh. Kita perjuangkan masalah Blok Andaman ini untuk jadi milik rakyat Aceh. Jangan jadikan rakyat Aceh sebagai penonton. Merdeka! Dasar Indonesia penipu, sekali berkhianat, tetap pengkhianat. Aceh disakti kembali, sejahtera tak ada. Pemirsa Viral Update dimanapun semua berada, belakangan ini kembali ramai diperbincangkan mengenai Blok Andaman, salah satu wilayah kerja migas yang berada di perairan Aceh dan menyimpan potensi sumber daya energi yang sangat besar. Dalam video ini, narasumber menjelaskan pandangannya terkait sejarah pengelolaan, kepemilikan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam eksplorasi dan produksi migas di kawasan tersebut. Blok Andaman sendiri menjadi perhatian publik karena diyakini memiliki cadangan gas yang menjanjikan dan berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah maupun negara. Namun di tengah besarnya potensi tersebut, muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat. Siapa yang sebenarnya mengelola, bagaimana sistem bagi hasilnya, dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kalau kita baca yang PUD ditandatangani oleh Pak Bahlil, ya, itu kalau untuk gas bumi, kita bagi hasilnya itu untuk kontraktor itu 96%. Jadi negara cuma dapat 4%. 4% kalau kita ambil 30%, kita cuma dapat 1,2%. Zakat aja 2,5%. Ini kurang dari zakat, padahal gasnya gas di bumi kita, gitu loh. Perlu dipahami bahwa pengelolaan sumber daya migas di Indonesia dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku dan melibatkan berbagai pihak, pemerintah maupun perusahaan yang mendapatkan izin operasinya. Pengelolaan kekayaan alam Aceh telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh UUPA yang lahir dari sebuah tragedi konflik yang berdarah dan merenggut ribuan nyawa. Melalui video ini, kita akan mendengarkan penjelasan yang disampaikan narasumber, sekaligus melihat bagaimana isu Blok Andaman terus menjadi topik yang menarik perhatian publik, khususnya di Aceh. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang cinta damai, mari bagikan video ini seluas-luasnya sebagai bentuk suara rakyat kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo. Blok Andaman itu milik siapa? Ya kan? Kalau kita bilang milik pemerintah, masa sih pemerintah dapat 4%? Dari 4% itu baru bagi ke Aceh 1% sekian. Jadi lebih, menurut feeling saya, mudah-mudahan feeling saya salah. Ini lebih Blok Andaman itu milik Calo. Kenapa? Lebih besar Calo yang dapat nanti. Karena saya lihat kontraktor dapat 96%. Di tengah besarnya potensi gas alam yang ditemukan di perairan Aceh, muncul kegelisahan dan kekecewaan dari sebagian masyarakat Aceh. Mereka berharap gas yang dihasilkan dari kawasan Andaman dapat diproses di kawasan ekonomi khusus KK Arun Loksmawe, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan industri dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Aceh. Tidak terulang kembali seperti apa yang terjadi pada PT Arun dulu, rakyat Aceh hanya jadi penonton dan sapi perah. Kini Aceh tidak boleh lagi jadi penonton, namun harus sebagai pemain. Aceh menilai apabila gas tersebut nantinya lebih banyak dialirkan keluar Aceh melalui jaringan pipa tanpa menghadirkan pusat pengolahan yang memadai di daerah penghasil, maka masyarakat Aceh kembali hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Pandangan ini kemudian dikaitkan dengan sejumlah peristiwa sejarah yang masih membekas dalam ingatan sebagian rakyat Aceh. Mulai dari kekecewaan terhadap kebijakan Presiden Soekarno yang menghapus status Provinsi Aceh dan menggabungkannya ke dalam Sumatera Utara pada akhir 1950-an, hingga luka masa daerah operasi militer DOM pada era Presiden Soeharto yang meninggalkan berbagai persoalan kemanusiaan. Maka kali ini, Prabowo jangan sampai mengulangi para pendahulunya yang kembali melukai rakyat Aceh. Kini, tokoh dan masyarakat Aceh mengingatkan agar pengalaman masa lalu tidak terulang kembali. Mereka menilai bahwa semangat perdamaian yang lahir melalui Nota Kesepahaman Helsinki tahun 2005 dan kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh harus dihormati dalam setiap kebijakan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam Aceh dan segala sesuatu yang diatur dalam UUPA. Karena itu, Aceh mendesak pemerintah pusat untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pemerintah Aceh, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan gas Andaman. Bagi sebagian masyarakat Aceh, persoalan ini bukan semata-mata soal gas dan investasi. Ini adalah soal keadilan, penghormatan terhadap perdamaian, dan bagaimana negara memperlakukan daerah yang selama puluhan tahun telah melalui berbagai dinamika sejarah yang tidak mudah. Apakah pemerintah akan mengakomodasi aspirasi tersebut atau memilih kebijakan yang berbeda, atau mengabaikan suara rakyat Aceh, atau bahkan berkhianat pada sebuah perjanjian damai? Aceh kembali ditipu, waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, masyarakat Aceh berharap kekayaan alam yang ada di tanah mereka dapat menjadi berkah yang benar-benar dirasakan oleh rakyat Aceh sendiri. Nah, seperti Mualim bilang,
Zaman Pak Harto dulu rakyat Aceh jadi penonton. Sekarang coba di kepemimpinan Mualim, jadikan rakyat Aceh itu bukan sebagai penonton, sebagai pemilik. Ini yang kita harapkan. Mualim bisa bilang, kita satu saat kalau memang begini terus, rakyat Aceh nggak bisa biarin, ya. Masih ada orang-orang rakyat Aceh. Saya baru seminggu yang lalu ketemu dengan salah satu tokoh agama Aceh Timur. Dia orang paling setia kepada Mualim dan dia tidak mau di lingkaran Mualim setelah damai. Tapi dia tidak, jangan sakitin Mualim. Dia memasang badan, mati pun dia mau demi untuk membela Mualim. Tapi dia tidak ada dalam lingkaran pembina pemerintahan Mualim. Dia model-model kayak gini, ya, dia cerita sama saya, cerita banyak sama saya. Dia bilang kalau macam-macam dia bisa ledakkan lagi. Ini yang kita takutkan. Ini yang kita harap pada pemerintah pusat sudah damai ini bisa aman semua. Pemerintah pusat harus concern membuat untuk kepentingan rakyat. Kalau Bahlil kan orang Papua, seharusnya dia anak daerah, dia harus memperjuangkan daerah, kepentingan daerah, bukan kepentingan orang lain, kepentingan yang lain yang nggak jelas, kepentingan negara aja nggak di sini. Ini jangan salah urus, jangan salah jepubat sebagai lewat Aceh. Jadi ini yang perlu kita tegaskan. Mari kita semua kompak semua, kita perjuangkan masalah Blok Andaman ini untuk jadi milik rakyat Aceh. Jangan jadikan rakyat Aceh sebagai penonton, jadikan sebagai pemilik, sebagai penguasa. Rakyat Aceh sebagai pemilik dan sebagai penguasa, bukan sebagai penonton. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Merdeka!